Hasil panen anjlok itu diakibatkan terutamanya karena bibit yang kurang bagus, bukan bibit unggul, mengorbankan masa depan dengan asal tanam bibit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petani Sawit Mandiri, di mana dalam channel saya ini selalu membahas edukasi, pengalaman yang telah saya lakukan, yang telah saya jalankan, dan saya berharap konten-konten saya selama ini itu bermanfaat bagi teman-teman semua, agar kita sebagai petani tidak salah dalam memilih. Karena walau bagaimanapun, guru yang terbaik itu adalah ilmu dan orang-orang yang mendahului. Itu orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam bidangnya. Menanam kelapa sawit itu memang sangat simpel terlihat. Ada sebagian orang hanya menggarap lahan, entah itu lahan pemberian orang tua atau warisan, atau yang sudah beli sebelumnya, lalu dia menggarap lahan dan menanam. Dan sebagian juga tidak kita pungkiri, ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, di sini saya berusaha untuk menjelaskan sedikit demi sedikit bagaimana langkah awal kita untuk memulai perkebunan kelapa sawit untuk skala kecil, pemula. Jadi ya teman-teman, faktor utama dalam dunia perkebunan atau pertanian itu kita harus benar-benar menguasai ilmu tanah. Dimana apabila kita menguasai ilmu tanah, maka yang terjadi apapun yang kita tanam itu berpotensi akan lebih ke arah keberhasilan daripada kita tidak mengenalnya, dan akhirnya banyak kegagalan-kegagalan yang akan diperoleh. Itu sebagai contoh, misal saja orang beternak ikan itu harus memahami bagaimana air, dan seperti itu juga dalam dunia perkebunan. Jadi teman-teman petani sawit, hal yang pertama yang harus kita lakukan sesudah kita memiliki tanah, tentunya tanah itu memang sesuai dengan tanaman kelapa sawit. Walaupun kelapa sawit itu di pH rendah pun hidup, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang akan terjadi apabila kita menanam di daerah tanah yang rendah, atau mungkin sering kebanjiran, atau mungkin perbukitan yang berbatu. Itu ada trik-trik sendiri yang harus dilakukan bagaimana agar pertumbuhan kelapa sawit itu bisa tumbuh maksimal. Jadi ya teman-teman, sekarang saya tidak melebar dulu untuk membahas lahan gambut atau lahan perbukitan. Saya bahas dulu lahan yang dirawa aja dulu biar lebih enak. Karena lahan rawa itu sudah saya kelola dan saya perhatikan dari awal hingga sampai saat ini. Itu terutama yang harus dipilih di daerah lahan rawa itu tanah yang lebih tinggi, tidak terlalu rendah, dan pengolahannya pun bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya bagaimana pengolahan lahan rawa. Itu mencakup semua ya teman-teman. Kalau di lahan rawa gambut, apalagi daerah kayak tempat saya pasang surut, yaitu seperti video sebelumnya membuat bedengan sehingga akar kelapa sawit tidak terlalu tergenang. Dan langkah kedua yaitu dengan pemilihan bibit. Pemilihan bibit itu sangat penting sekali teman-teman, karena dengan kita memilih bibit, dan saya menyarankan itu pemilihan bibit dari balai benih, dan bibit yang dipilih itu pun cocok untuk di lahan rawa gambut. Dan saya sarankan pemilihan yang pelepah pendek. Untuk pemesanan bibit unggul dari balai benih itu sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman. Kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, dan surat tanah atau sertifikat tanah atau SKT untuk pengajuan pemesanan bibit. Biasanya hal itu kita inden, kadang
Saya pernah inden sampai 3-4 bulan, tergantung dari persediaan dari balai benih. Dan untuk jumlah kecambah bibit kelapa sawit yang diperbolehkan untuk petani usaha daya, itu dalam 1 hektar petani hanya dikasih 200 butir benih atau 200 butir benih sampai dengan 250 butir, dan itu saya rasa sangat lebih daripada cukup, karena dalam 1 hektar itu hanya rata-rata 140 dan 130 pokok batang sawit saja yang bisa kita tanam dalam 1 hektar. Jadi masih banyak restan untuk sisa daripada benih itu untuk menjaga terjadinya kesalahan-kesalahan dalam waktu penanaman atau penyemaian, misal ada bibit yang mati atau dimakan hama atau terjadi kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi pengalaman saya tentang pemasanan kecambah bibit kelapa sawit semua rata-rata seperti itu, teman-teman. Jadi yang kadang para petani yang agak sulit itu terjadi di saat inden pemasanan bibit, karena kadang-kadang inden itu dari waktunya sampai 1-2 bulan, bahkan pernah saya inden sampai 4 bulan baru bibitnya tersedia. Oke, sekarang kita bahas apa itu bibit unggul. Pohon dura dikawinkan dengan diserbuk. Pohon dura diserbuk dengan serbuk pasifera atau serbuk jantan sehingga menghasilkan benih tanera. Nah, menurut pengetahuan saya sedikit, tanera itu menghasilkan buah di mana buah kelapa sawit lebih tebal daging, tipis cangkang, dan kecil biji. Maksudnya kecil biji inti. Jadi itu yang dinamakan tenera. Sedangkan dura itu biasa kalau bibit lokal yang namanya dura, dia mempunyai biji buah yang agak besar dengan cangkang yang tebal dan kulit daging luar yang sangat tipis sekali. Jadi itu dura. Jadi dengan kita menanam bibit resmi, bibit yang bersertifikasi dari balai benih, tentunya hasil buah yang kita hasilkan ke depannya itu akan lebih terjamin kualitas buah, dan tentu saja pabrik atau PT tidak cerewet untuk menerima buah dari kita. Sebagai petani, hal itu harus kita timbang-timbang juga, karena walau bagaimanapun kalau kita hanya mengandalkan hasil buah saja tapi tidak memikirkan dari hasil nanti pendapatan CPO dan lain-lainnya, itu berdampak juga nantinya untuk kesejahteraan petani kelapa sawit, sehingga dampaknya itu akan terasa sekali, di mana perusahaan akan menjatuhkan harga beli tandan buah segar kita. Mungkin itu efek yang akan terjadi, karena tentu saja dengan buah yang kurang bagus, pabrik juga akan mengalami kerugian. Itu menurut pengalaman saya dan beberapa informasi yang saya dapat. Dan tentu saja hal yang lain terjadi di perkebunan kita apabila kita menanam bibit unggul. Dan pengalaman saya pribadi, di mana hasil buah itu akan lebih stabil meskipun perawatan yang sama dengan bibit yang lain, dia akan menghasilkan buah lebih stabil hasil panennya dibanding dengan bibit yang lokal. Nah, di situ dari segi kelebihan dari bibit unggul itu sendiri ya teman-teman. Jadi sebagai petani kita mestinya lebih memikirkan ke depannya, karena penanaman kelapa sawit ini jangka panjang dan untuk investasi masa depan.
tentunya kita juga menjaga kualitas buah kita sebagai petani swadaya agar nantinya kita bisa melakukan misalnya saja protes ke pabrik-pabrik yang menjatuhkan harga buah atau tanaman buah segar kita. Dan seandainya kita menanam bibit lokal yang tidak tahu asal usul dari bibitnya, tentunya juga merugikan para petani dan merugikan pihak lain. Dan hal seperti itu tidak dapat kita pertanggungjawabkan ke misal saja kita melakukan protes ke pihak perusahaan. Jadi itu sedikit pemahaman saya, dan kemungkinan teman-teman di sana lebih paham tentang hal itu. Silahkan tulis saja di kolom komentar, karena saya juga penuh dengan kekurangan dan pengetahuan saya juga terbatas tentang hal itu. Dan hal lain lagi yang kita dapatkan dari kita membeli bibit yang bersertifikasi itu tentu saja misalnya kita ingin menjual lahan perkebunan kita, itu akan lebih terjamin dan lebih dipercaya oleh pembeli, karena kita mempunyai sertifikat resmi dari Balai Benih, sehingga tidak ada keraguan untuk calon pembeli untuk membeli lahan kita yang memang benar-benar terjaga kualitas bibitnya. Seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman yang pengen berkomentar, yang pengen menambah atau mengkritik kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu, dan sama-sama berjuang dalam dunia perkebunan agar pengetahuan kita ke depannya itu lebih bertambah, dan kita sebagai petani saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Dan yang kita harapkan yaitu dimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan biaya dan perawatan yang lebih irit. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.